Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Ikhwana dengan NIM 1901852, mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi, kelas A2 Sistem Informasi, nomor urut absen 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai proyek pengembangan sistem informasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Berikut ini adalah videonya. Materi pertemuan 1 mengenai project management. Terdapat 13 guidelines area, yaitu yang pertama, Introduction of PMBOK. Yang kedua, Project Idea Cycle atau PLC. Yang ketiga, Project Process Management atau PPM. Yang keempat, Project Integration Management atau PIM. Yang kelima, Project Area Management atau PAM. Yang keenam, Project Scheduling Management atau PSM. Yang ketujuh, Project Cost Management atau PCM. Yang kedelapan, Project Quality Management atau PQM. Yang kesembilan, Project Resource Management atau PRM. Yang kesepuluh, Project Communication Management atau PCOM. Yang kesebelas, Project Risk Management atau PRS. Yang kedua belas, Project Procurement Management atau PPM. Yang terakhir, Project Stakeholder Management atau PSM. Project Management Body of Knowledge atau PMBOK adalah sebuah standar yang dikenal untuk profesi project manager. Dokumen formal yang menguraikan norma-norma yang dibentuk, metode-metode, proses-proses, dan praktek-praktek sebagaimana dengan profesi-profesi lain seperti hukum, pengobatan, dan akuntansi. Proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Output dari proyek yang pertama, sebuah produk yang dapat menjadi sebuah komponen item lain atau satu item akhir dengan sendirinya. Yang kedua, suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu layanan seperti satu fungsi bisnis yang mendukung produksi atau distribusi. Yang ketiga, suatu hasil seperti satu dokumen atau hasil atau seperti satu proses item yang menggambarkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu kecenderungan yang hadir atau satu proses baru akan bermanfaat bagi masyarakat. Proyek dapat berupa yang pertama, pengembangan sebuah produk atau layanan baru. Yang kedua, mengakibatkan satu perubahan di dalam suatu struktur, susunan kepegawaian dan atau gaya dari suatu organisasi. Yang ketiga, mengembangkan atau memperoleh satu sistem informasi yang dimodifikasi atau yang baru. Yang keempat, membangun sebuah bangunan atau infrastruktur. Yang kelima, menerapkan satu prosedur atau proses bisnis baru. Perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Proyek yang pertama, unik atau spesifikasi. Yang kedua, memiliki awal atau akhir. Yang ketiga, misi perubahan. Yang keempat, sumber daya temporer. Yang kelima, fokus pada efektivitas. Yang keenam, penugasan berdasarkan sasaran. Perbedaannya dengan operasional yaitu rutin, kontinu, misi bersinambungan, sumber daya premium, fokus pada efisiensi, penugasan sesuai peran atau fungsi. Manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, perangkat, dan teknik pada suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan suatu proyek. Terdapat 3 faktor pembatas dalam proyek manajemen. Yang pertama, ruang lingkup adalah membahas jenis dan batasan yang ada pada sebuah proyek. Yang kedua adalah waktu, adalah suatu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Yang ketiga adalah biaya, adalah salah satu faktor atau komponen utama dalam proyek. Peran manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day to day. Pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Siklus hidup proyek merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah proyek direncanakan.
dikontrol dan diawasi sejak proyek disepakati untuk dikerjakan hingga tujuan akhir proyek tercapai. Selanjutnya adalah materi pertemuan kedua mengenai Project Integration Management. Manajemen integrasi proyek meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, kombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinir berbagai aktivitas manajemen proyek dan proses-proses dalam kelompok proses manajemen proyek. Pada konteks manajemen proyek, pengintegrasian meliputi karakteristik dari penggabungan, konsolidasi, artikulasi, dan tindakan-tindakan yang integratif yang krusial bagi penyelesaian proyek. Memanajemen harapan stakeholder dengan sukses dan menemukan persyaratan. Proses manajemen integrasi proyek ada 6, yaitu mengembangkan project charter, rencana pengembangan manajemen proyek, langsung dan mengatur pelaksanaan proyek, pengawasan dan kendali kerja proyek, melaksanakan kontrol perubahan yang terintegrasi, dan menutup proyek atau tahapan. Aktivitas yang dilakukan tim manajemen proyek ada 4, yaitu yang pertama, memahami dan mengambil informasi dan mengubahnya ke dalam suatu rencana proyek. Yang kedua, mengukur dan memonitor semua aspek kemajuan proyek dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menemukan sasaran proyek. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan proyek deliverable. Dan yang terakhir, menganalisa dan memahami batasan. Di dalam proyek integrasi terdapat pengembangan project chapter yang merupakan dokumen formal atau awal yang dibentuk pada awal proyek. Pengembangan project chapter adalah proses pengembangan dokumen yang secara formal memberi hak satu proyek atau persyaratan-persyaratan awal dokumen dan tahap yang mencukupi harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan stakeholder. Dokumen project chapter ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek atau proyek yang akan dijalankan. Materi pertemuan 3 mengenai manajemen cakupan proyek. Manajemen cakupan proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek terdiri dari semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang penting untuk melengkapi proyek demi tercapainya tujuan proyek. Dalam konteks proyek, cakupan bisa berarti yang pertama, cakupan produk. Semua fitur dan fungsi yang menjadi karakter atau sifat suatu produk atau jasa atau hasil proyek. Yang kedua, cakupan proyek. Semua pekerjaan yang harus diselesaikan dalam menghasilkan produk dengan fitur dan fungsi yang tertentu. Cakupan proyek perlu dikelola dengan baik, untuk itu disusun rencana manajemen cakupan proyek. Rencana cakupan proyek dijadikan dasar dalam memutuskan selesainya suatu proyek atau fase proyek. Rencana cakupan proyek meliputi rencana manajemen cakupan proyek, pernyataan cakupan proyek, work breakdown struktur atau WBS, dan penjelasannya, mencakup proses-proses yang diperlukan untuk menjamin proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Berkaitan dengan mendefinisikan dan mengontrol apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Menjamin bahwa stakeholder dan tim proyek memiliki satu pandangan tentang produk dari proyek. Proses-proses manajemen cakupan proyek ada 5, yaitu kumpulan persyaratan, ketetapan cakupan, membuat work breakdown struktur atau WBS, verifikasi cakupan, dan kontrol cakupan. Kumpulan persyaratan adalah proses dokumentasi dan penjelasan kebutuhan stakeholder untuk menentukan sasaran proyek. Kesuksesan proyek secara langsung dipengaruhi oleh kepedulian yang diambil
dalam menentukan dan memanage persyaratan-persyaratan produk dan proyek. Penetapan cakupan adalah proses mengembangkan uraian produk dan proyek secara terperinci. Misalnya, resiko-resiko yang ada didetailkan agar ada solusi apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. WBS merupakan proses pengelompokan deliverables proyek dan proyek kerja ke yang lebih kecil. Komponen-komponen lebih dapat dikendalikan. WBS adalah satu dekomposisi hierarkis deliverables oriented pekerjaan untuk dieksekusi oleh tim proyek untuk memenuhi sasaran proyek. Verifikasi cakupan adalah proses penerimaan penyusunan deliverables. Artinya hasil dari proyek tersebut disusun atau diverifikasi apa saja hasil dari proyek, kemudian direview dengan sponsor atau pelanggan untuk memastikan bahwa sponsor atau pelanggan dilayani dengan baik dan puas. Kontrol cakupan adalah proses pemantauan status cakupan produk dan proyek serta mengelola perubahan-perubahan untuk cakupan baseline. Materi pertemuan 4 mengenai cara membuat WBS di software. Struktur rincian pekerjaan atau WBS. WBS atau Work Breakdown Structure adalah fitur yang krusial bagi manajemen proyek yang baik. Semakin baik WBS akan semakin baik pelaksanaan manajemen proyeknya. Fungsi WBS sangat krusial bagi manajemen proyek karena WBS ini nantinya menjadi dasar dalam membuat berbagai proses proyek seperti pembuatan schedule, analisis risiko, cost budgeting, proses procurement, dan lain-lain. Inilah dampak tidak dibuatnya WBS dengan benar, yaitu WBS adalah daftar seluruh aktivitas atau 100% rules. Yang kedua, bentuk WBS dapat berupa format hierarki, struktur organisasi, dan format outline text. Yang ketiga, dibuat berdasarkan deliverables, proses, dan project phase, tidak menunjukkan sekuen pekerjaan. 5. Dibuat oleh orang yang kompeten dan yang akan mengerjakan proyek itu sendiri. Yang keenam, mendefinisikan elemen pekerjaan dengan kata benda dan kata sifat, bukan kata kerja. 7. Digunakan kode untuk menunjukkan identitas dan level hierarki pada semua elemen. Yang ke-8, harus memenuhi fungsi proyek dan persyaratan. Yang ke-9, item WBS harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, prosesnya merupakan iteratif sedemikian disepakati lingkup yang terlihat dapat dijadikan suatu dasar atau baseline. Tingkat detail sangat tergantung pada kegunaannya. Bagi owner bisa juga agak general, sedangkan bagi konsultan QS cukup detail untuk kebutuhan budgeting. Bagi kontraktor setidaknya memiliki tingkat detail yang sama dengan konsultan QS. Namun, jika melihat kondisi yang ada, kontraktor mungkin harus 1 sampai dengan 2 level lebih detail dari konsultan QS karena kontraktor dituntut untuk lebih rinci menerjemahkan resource atau biaya yang diperlukan untuk suatu aktivitas pada level terendah yang ditentukan oleh konsultan QS. Ini tentu sangat tergantung dari tingkat detail yang ditentukan oleh konsultan QS. Membuat WBS pertama kali untuk pekerjaan yang kompleks tentu pekerjaan yang sangat berat karena harus mendetailkan keseluruhan pekerjaan. Oleh karena itu, dapat dilakukan dengan dibuat oleh beberapa orang dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda sesuai dengan pembagian bidang dari WBS, seperti pembagian pekerjaan gedung menjadi pekerjaan sipil, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Ada baiknya jika merasa suatu WBS pada pekerjaan tertentu untuk suatu jenis proyek yang sudah dilaksanakan dengan baik menjadi suatu database atau WBS dictionary. Ini akan membantu dalam pembuatan WBS pada proyek berikutnya dan pada akhirnya membuat proses pengelolaan proyek yang jauh lebih efektif. Setelah mengumpulkan daftar kebutuhan dan mendefinisikan cakupan, proses berikutnya adalah membuat struktur rincian pekerjaan atau WBS atau Work Breakdown Structure. Struktur rincian pekerjaan atau WBS merupakan pengelompokan pekerjaan dalam proyek dengan berorientasi pada produk antara deliverables yang jikalau kelompok-kelompok pekerjaan tersebut digabungkan akan merupakan keseluruhan cakupan proyek.
Dikarenakan kebanyakan proyek melibatkan banyak orang dan berbagai produk antara, penting untuk mengoordinasi dan membagi pekerjaan menjadi potongan-potongan logis berdasarkan bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. WBS merupakan dokumen dasar dari manajemen proyek karena WBS memberikan dasar dalam perencanaan dan pengelolaan schedule, biaya, sumber daya, dan perubahan proyek. Dikarenakan WBS mendefinisikan keseluruhan cakupan proyek, beberapa ahli manajemen proyek menekankan bahwa suatu pekerjaan tidak boleh dilakukan jika tidak termasuk dalam WBS. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengabaikan WBS yang lengkap. Rencana manajemen cakupan, pernyataan cakupan, dokumentasi kebutuhan proyek, berbagai faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi merupakan masukan utama dalam pembuatan WBS. Alat kerja atau teknik utama pembuatan WBS adalah dekomposisi, yaitu membagi-bagi produk antara proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. WBS sering digambarkan sebagai bagan pohon aktivitas yang berorientasi pada tugas. Serupa dengan bagan struktur organisasi, tim proyek biasanya menyusun WBS sesuai dengan produk proyek, fase proyek atau kelompok proses manajemen proyek. Banyak orang suka menyusun WBS dalam bentuk bagan di saat awal untuk membantu memvisualisasi keseluruhan proyek dan semua bagian utamanya. Selain bentuk bagan, WBS juga bisa disusun berdasarkan fase atau tahapan proyek, baik dalam bentuk bagan maupun tabel yang disusun dalam beberapa tingkatan atau level. Level yang paling atas berisi nama keseluruhan dari proyek. Sedangkan level paling bawah berisi paket pekerjaan atau work package yang mewakili tingkatan pekerjaan yang perlu dimonitor dan dikontrol manajer proyek. Paket pekerjaan berhubungan dengan akuntabilitas dan pelaporan. Jika proyek mempunyai jangka waktu relatif singkat dan memerlukan laporan perkembangan mingguan, paket pekerjaan mungkin mewakili pekerjaan yang diselesaikan dalam 1 minggu atau kurang. Jika proyek mempunyai jangka waktu yang sangat panjang dan memerlukan laporan perkembangan 3 bulanan, paket pekerjaan mungkin mewakili pekerjaan yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan atau lebih. Paket pekerjaan juga bisa berupa pengadaan produk spesifik seperti barang yang dibeli dari sumber luar. Paket pekerjaan semestinya didefinisikan pada level atau tingkatan yang benar sehingga manajer proyek bisa dengan jelas membuat perkiraan biaya, perkiraan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Memperkirakan biaya semua sumber daya yang diperlukan dan mengevaluasi kualitas dari hasil pekerjaan saat paket pekerjaan tersebut selesai dilakukan. Pertimbangan lain dalam pembuatan WBS adalah bagaimana mengkoordinasi WBS untuk memberikan dasar bagi schedule proyek. Manajer proyek mesti fokus pada pekerjaan yang perlu dilakukan dan bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Bukannya fokus pada kapan pekerjaan akan dilakukan, di mana tugas-tugas tidak perlu dikembangkan sebagai langkah-langkah tertentu. Sebagai langkah-langkah berurutan. Jika memerlukan aliran kerja berdasarkan waktu, manajer proyek bisa membuat WBS menggunakan kelompok proses inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan pengontrolan, dan penutupan pada level 2 pada WBS. Dengan melakukan ini, tidak hanya tim proyek mengikuti praktek manajemen proyek yang baik, WBS juga bisa lebih mudah dipetakan terhadap waktu. Ada beberapa pendekatan dalam penyusunan WBS, yaitu yang pertama menggunakan panduan atau guidelines. Banyak organisasi menyediakan panduan guidelines dan kerangka template penyusunan WBS. Biasanya juga tersedia contoh-contoh WBS dari proyek-proyek terdahulu. Jika panduan pembuatan WBS tersedia, sangat penting agar panduan pembuatan WBS ini diikuti. Yang kedua, menggunakan pendekatan analogi. Dalam pendekatan analogi, WBS dari proyek-proyek sejenis digunakan sebagai titik permulaan penyusunan WBS proyek baru. Beberapa organisasi menyimpan kumpulan WBS dan dokumen-dokumen proyek terdahulu untuk membantu orang yang terlibat dalam proyek baru. Meninjau berbagai contoh WBS, proyek akan membantu manajer proyek dalam memahami berbagai cara dalam menyusun WBS. Yang ketiga, menggunakan pendekatan penyusunan atas ke bawah atau top-down. Pendekatan top-down dimulai dari potongan pekerjaan terbesar proyek, kemudian memecahkannya ke dalam potongan lebih kecil.
Proses ini melibatkan pendefinisian pekerjaan ke tingkatan yang lebih detail. Setelah menyelesaikan proses pendetailan pekerjaan, semua sumber daya harus ditempatkan pada level paket pekerjaan. Pendekatan top-down cocok bagi manajer proyek yang mempunyai wawasan luas teknis dan perspektif gambaran besar terhadap proyek. Yang keempat, menggunakan pendekatan penyusunan bawah ke atas atau bottom up. Dalam pendekatan bottom up, anggota tim pertama-tama melakukan identifikasi sebanyak mungkin tugas-tugas spesifik yang berhubungan dengan proyek, kemudian menggabungkan tugas-tugas spesifik tersebut dan mengkoordinasi tugas-tugas spesifik tersebut dalam rangkuman aktivitas atau menjadi level yang lebih tinggi dalam WBS. Pendekatan bottom up bisa sangat memakan waktu, tapi bisa juga merupakan cara yang efektif untuk menyusun WBS. Manajer proyek sering menggunakan pendekatan bottom up ini untuk pada proyek yang melibatkan sistem atau pendekatan yang seluruhnya baru dalam melakukan kerja. Atau pendekatan ini bisa digunakan untuk menjalin kedekatan dan sinergi dengan tim proyek. Yang kelima, menggunakan pendekatan pemetaan pikiran atau mind mapping. Mind mapping merupakan teknik yang menggunakan cabang-cabang yang muncul dari ide inti untuk mengarahkan pikiran dan ide. Daripada menuliskan ide-ide dalam bentuk daftar atau tergesa-gesa mencoba membuat struktur tugas, mapping membolehkan orang untuk menulis atau bahkan menggambar idenya dalam format tak linear. Pendekatan mind mapping yang lebih visual dan dengan struktur tak kaku dalam mendefinisikan dan kemudian mengelompokkan tugas-tugas bisa membebaskan kreativitas anggota tim. Juga meningkatkan partisipasi dan moral anggota tim proyek. Materi pertemuan 5 mengenai manajemen waktu proyek. Manajemen waktu pada dasarnya adalah suatu proses yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan tertentu maupun sasaran yang sebelumnya telah ditentukan untuk bisa dicapai dalam suatu periode tertentu dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Manajemen waktu proyek yang baik akan berdampak besar bagi kesuksesan proyek atas objektif lainnya seperti biaya, kualitas, sumber daya, dan kepuasan pelanggan. Manajemen waktu proyek adalah rangkaian proses perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pengendalian seluruh kegiatan proyek. Hal ini dilansir dari Project Management Guide Write.com yang juga mendefinisikan manajemen waktu sebagai pengelolaan waktu atau durasi, pencapaian, dan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Objek waktu yang dikelola memiliki karakteristik khusus, yakni waktu akan terus berjalan apapun yang terjadi dan tidak akan pernah bisa untuk dikembalikan dengan cara apapun. Keterlambatan waktu akan bermakna lebih dari sekedar kehilangan waktu. Hal ini karena keterlambatan akan berdampak pada perlunya percepatan yang membutuhkan biaya lebih mahal dan potensi penurunan tingkat kualitas. Keterlambatan juga akan menyebabkan potensi hilangnya kesempatan pendapatan atau revenue opportunity dan penurunan kredibilitas organisasi terhadap konsumen atau klien yang akan berujung pada brand image perusahaan tersebut. Elemen waktu pada akhirnya merupakan elemen proyek yang sangat bernilai bagi organisasi. Dalam manajemen waktu proyek terdapat suatu konsep penting dalam scheduling, yaitu konsep elemen aktivitas. Aktivitas merupakan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa atau hasil tertentu dari proyek. Aktivitas dirinci dari elemen WBS yang terkecil. Konsep ini sangat kritis karena dalam aktivitas akan diberikan berbagai data-data rinci waktu dan biaya proyek seperti volume produk barang atau jasa atau hasil, termasuk metode pengukuran volumenya, jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan pada tiap aktivitas, harga satuan aktivitas yang dihitung berdasarkan biaya satuan sumber daya dan tingkat produktivitasnya, ketergantungan suatu aktivitas dengan aktivitas lainnya, durasi pelaksanaan aktivitas, dan resiko dan peluang beserta perkiraan nilainya. Tujuan manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu proyek yang telah ditentukan.
Fokus manajemen waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya dan biaya, serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi dini keterlambatan untuk penanganan yang lebih efektif dan efisien. Pencapaian sebuah tujuan harus ditentukan oleh pemimpin proyek. Selain itu, pemimpin proyek juga harus memberikan arahan yang tepat untuk dilakukan oleh sumber daya yang ada. Seorang pemimpin perlu membiasakan diri untuk dapat melakukan manajemen waktu proyek sekaligus mengadaptasikannya pada semua pihak yang terlibat. Proses pada manajemen waktu proyek adalah gambaran aktivitas, urutan aktivitas, perkiraan sumber daya aktivitas, perkiraan jangka waktu aktivitas, jadwal pengembangan dan kendali jadwal. Step yang pertama adalah menggambarkan aktivitas. Menggambarkan aktivitas adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan untuk menghasilkan deliverables. Aktivitas menyediakan suatu dasar untuk perkiraan penjadwalan, pelaksanaan, dan pemantauan dan pengontrolan pekerjaan proyek. Step yang kedua yaitu urutan aktivitas. Urutan aktivitas adalah proses mengidentifikasi hubungan-hubungan dokumen di antara aktivitas proyek. Dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek atau dengan menggunakan manual atau teknik-teknik yang diotomatiskan. Step yang ketiga, perkiraan sumber daya aktivitas. Perkiraan sumber daya aktivitas adalah proses perkiraan jumlah dan jenis material, orang-orang, peralatan, atau persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan masing-masing aktivitas. Tahapan manajemen waktu proyek. Yang pertama, estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Kedua, membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Yang terakhir, mengendalikan jadwal, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek. Perkiraan jangka waktu aktivitas. Perkiraan jangka waktu aktivitas adalah proses memperkirakan banyaknya periode-periode pekerjaan yang diperlukan untuk melengkapi aktivitas individu dengan sumber daya yang diperkirakan. Perkiraan jangka waktu aktivitas menggunakan informasi pada cakupan aktivitas dari pekerjaan, tipe sumber daya yang diperlukan, memperkirakan sumber daya, dan jadwal penggunaan sumber daya. Jadwal pengembangan. Jadwal pengembangan adalah proses urutan-urutan aktivitas penelitian, jangka waktu, persyaratan-persyaratan sumber daya, dan batasan-batasan jadwal untuk menciptakan jadwal proyek. Memasukkan jadwal proyek dan sumber daya ke dalam alat bantu penjadwalan guna menghasilkan satu jadwal yang direncanakan dalam pelaksanaan aktivitas proyek. Selanjutnya, kendali jadwal. Kendali jadwal adalah proses pemantauan status proyek untuk kemajuan proyek dan mengatur perubahan-perubahan jadwal untuk baseline. Tahapan manajemen waktu proyek yaitu estimasi durasi aktivitas, yaitu estimasi periode yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dari setiap aktivitas. Selanjutnya, membangun jadwal adalah menganalisis urutan aktivitas, durasinya, sumber daya yang dibutuhkan, dan tantangan pemenuhan jadwal sampai terbentuknya jadwal pelaksanaan proyek. Ketiga, mengendalikan jadwal, yaitu mengendalikan perubahan jadwal proyek. Manfaat dan fungsi manajemen waktu. Kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal, karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres ataupun beban yang tidak penting. Berikut ini adalah manfaat dalam manajemen waktu yang benar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan, yaitu sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian pada target pencapaian. Kita tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika kita mempunyai manajemen waktu yang tersusun baik. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Pekerjaan yang selesai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi hal lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Yang ketiga, mengurangi kadar stres dan tekanan.
Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres juga tekanan. Di samping itu, kita juga berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang dirasa kurang memadai dan lebih cermat tanpa khawatir. Yang keempat, mencapai target dan tujuan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jalan serta terselesaikannya dalam waktu yang lebih singkat. Step selanjutnya adalah pentingnya keterampilan manajemen waktu. Keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena membantu menyusun pekerjaan seseorang dengan cara yang memungkinkan seseorang mencapai tujuan. Menyisihkan jumlah waktu tertentu per hari akan membantu seseorang menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan, terutama bagi seseorang yang memiliki pekerjaan. Seseorang kemungkinan memiliki beragam tanggung jawab untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu. Keterampilan manajemen waktu mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu seseorang mengatur waktu dengan baik. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting termasuk yang pertama, pengorganisasian. Tetap teratur dapat membantu seseorang mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu kita selesaikan dan kapan kita selesaikan. Yang kedua, prioritas. Prioritas yaitu menilai setiap tanggung jawab dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yaitu menentukan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer waktu yang baik. Penetapan tujuan memungkinkan untuk memahami tujuan akhir seseorang dengan jelas dan apa yang harus diprioritaskan untuk mencapainya. Selanjutnya, komunikasi, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan untuk membuat rencana dan tujuan yang jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan lingkungan kita. Selanjutnya, perencanaan, yaitu bagian mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Jadikan efisiensi dalam merencanakan hari rapat dan bagaimana kita akan mencapai hal-hal yang akan membantu kita tetap pada jadwal. Selanjutnya, delegasi atau pembagian tugas, yaitu menjadi pengatur waktu yang baik berarti hanya menyelesaikan pekerjaan yang akan membantu seseorang dan perusahaan mencapai tujuan. Selanjutnya, mengendalikan stres. Ketika mempraktikkan manajemen waktu yang baik, seseorang juga harus memperhatikan kesehatan mental. Menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu seseorang tetap termotivasi dan berkinerja baik saat menjalani jadwal. Materi pertemuan 6 mengenai manajemen biaya proyek. Manajemen biaya proyek meliputi proses-proses yang dilibatkan dalam memperkirakan, penganggaran, dan pengontrolan biaya sedemikian rupa sehingga proyek dapat diselesaikan di dalam anggaran yang disetujui. Jadi, proses-proses yang di dalam manajemen biaya ini adalah memperkirakan biayanya atau jumlah budget ataupun anggarannya. Misalnya, kegiatan A jumlahnya berapa, kegiatan B anggarannya berapa, kegiatan C anggarannya berapa. Sehingga ketemu jumlah budgetnya berapa yang harus dibutuhkan. Atau perkiraan yang dibutuhkan di dalam pengerjaan proyek, serta pengontrolan biaya. Setelah timbulnya budget, di dalam pelaksanaan harus ada pengontrolan biaya. Jangan sampai nanti pelaksanaan proyek di luar biaya dan budget atau over budget. Terdapat 3 proses pada manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya, yang kedua menentukan anggaran, dan yang ketiga kontrol biaya. Ikhtisar manajemen biaya proyek. Yang pertama, perkiraan biaya. Output dari perkiraan biaya yaitu perkiraan biaya per aktivitas basis dari perkiraannya dan update dokumen proyek. Dokumen proyek ini berupa RAB atau rancangan anggaran biaya. Yang kedua, menentukan anggaran. Output dari menentukan anggaran yaitu biaya performa baseline, persyaratan pembiayaan proyek, update dokumen proyek. Yang ketiga, kontrol biaya. Outputnya adalah pengukuran performa kerja, ramalan anggaran atau estimasi anggaran, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang pertama yaitu perkiraan biaya.
Perkiraan biaya yaitu mengembangkan perkiraan sumber daya moneter yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Perkiraan biaya secara umum dinyatakan di dalam unit-unit dari beberapa mata uang seperti dolar, euro, yen, dan lain-lain. Jika proyeknya masih bersifat lokal atau nasional, itu pasti menggunakan rupiah. Namun jika proyeknya sudah internasional, biasanya menggunakan mata uang dolar. Yang kedua, menentukan anggaran adalah proses mengoptimalkan biaya-biaya yang diperkirakan dari paket pekerjaan atau aktivitas yang individu untuk menetapkan sebuah baseline. Biaya yang diberi hak baseline ini meliputi semua anggaran yang diberi hak tetapi mengeluarkan cadangan manajemen. Maksudnya, setiap kegiatan tersebut mempunyai haknya untuk dianggarkan jumlah biayanya, tetapi juga berhak mengeluarkan cadangan manajemen juga. Artinya, setiap kegiatan tersebut punya cadangan manajemennya atau cadangan biayanya. Yang ketiga, kontrol biaya adalah proses pemantauan status proyek untuk memperbaharui anggaran proyek dan memanage perubahan-perubahan untuk biaya baseline. Di sini, dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk dipantau status proyeknya, apakah sudah selesai atau masih berjalan. Proyek tersebut sesuai dengan waktu dan budgetnya. Sebisa mungkin diusahakan sesuai dengan waktu dan budget yang sudah ditetapkan di dalam RAB. Jika ada pembaharuan, itu ada di kontrol biaya berupa memperbaharui anggaran proyek, serta di dalam step ini memanage perubahan-perubahan untuk biaya, mengatur apakah ada perubahan biaya atau tidak, diatur dalam kontrol biaya. Demikian penjelasan materi proyek pengembangan sistem informasi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton.